Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Agus Nuruddin. Nomor NIM saya 2084 20 20 46. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika 2020C atau Pendidikan Matematika Sore. Saya dari STKIP PGRI Sidoarjo. Untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan biografi Diopantus. Gambar beliau Diopantus seperti ada di gambar tersebut. Alexander Diopantus lahir di Alexander, Yunani. Dilahirkan di suatu tempat antara 200 dan 214 BC. Alexandria adalah pusat dari pengetahuan dan budaya Yunani, dan Diopantus ada di masa Silver Age atau tahun perak dari Alexandria. Kisah perjalanan Diopantus secara detail tetapi ada beberapa tanggal yang diperoleh dari potongan karya matematika yang dikenal dengan Diopantus Riedel. Dia menikah ketika berumur 33 tahun, memiliki seorang anak laki-laki yang hidup sampai usia 42 tahun. Dan usia Diopantus berdasarkan Riedel adalah 84 ketika meninggal. Sekalipun kehidupan pribadinya tersembunyi, karya matematikanya ditulis dalam aritmatika yang aslinya mempunyai 13 buku lebih banyak dari milik kami yang hanya 6 buku. Informasi dari buku-buku ini memberitahukan bahwa Diopantus belajar dari guru Babilonia dan karya-karyanya terinspirasi dari peneliti Yunani dan Babilonia. Peran Diopantus ada beberapa buku yang saya cantumkan aja, 2, Aljabar dan Aritmatika. Bagian yang terpelihara dari aritmatika Diopantus berisi pemecahan kira-kira 150 soal yang menghasilkan persamaan-persamaan tingkat pertama. Semua diberikan lewat contoh-contoh numerik yang spesifik, meskipun barangkali metode secara umum juga diberikan. Sebagai contoh, persamaan kuadrat mempunyai hasil 2 akar, bilangan positif, dan tidak mengenal akar bilangan negatif. Diopantus menyelesaikan problem-problem menyangkut beberapa bilangan tidak diketahui dan dengan penuh keahliannya menyajikan banyak bilangan-bilangan yang tidak diketahui. Persamaan tersebut dikenal dengan Diophantine equation yang masih digunakan sampai saat ini. Persamaan yang paling sederhana yang beliau berikan adalah bentuk AX plus BY sama dengan C. Dari persamaan inilah yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah sistem persamaan linear 2 variabel. Sebagai contoh yang lain, diketahui bilangan dengan jumlah 20 dan jumlah kuadrat 208. Angka bukan diubah menjadi X dan Y, tapi ditulis sebagai 10 plus X dan 10 negatif X dalam notasi modern. Selanjutnya 10 plus X kuadrat 2 pangkat 2 plus 10 negatif X pangkat 2 sama dengan 208. Diperoleh X sama dengan 2. Dan bilangan yang tidak diketahui adalah 8 dan 12. Dia juga menggunakan pecahan sebagai angka. Persamaan-persamaannya adalah ringkasan dari sejumlah teori.
Berkenaan dengan ini, dia dikenal sebagai Bapak Aljabar, sekalipun ada ketidakcocokan di karyanya, seperti halnya kurangnya angka-angka yang dibutuhkan dalam menyatakan lebih banyak metode-metode yang umum. Teknik yang terpisah ini membatasi karya-karya Diopantus hanya pada permasalahan yang spesifik. Dia juga tidak memiliki simbol untuk angka yang umum atau N. Disebutkan sebagai bahwa Diopantus menulis tentang angka-angka poligional. Ada beberapa buku yang menuliskan bahwa menggunakan angka-angka ini, Preliminary to the Geometric Elements, adalah karyanya yang dianggap sebagai tulisan pahlawan Alexandria. Akan tetapi, penelitian ini yang sekarang oleh Wilbur-Knorr menyatakan bahwa Geometric Elements ini juga ditulis oleh Diopantus. Diopantus membagikan pengaruhnya yang sangat besar di bidang matematika, terutama aljabar, yang kemudian membawa kemajuan besar di bidang ini. Banyak karya-karya yang dilestarikan oleh orang-orang Arab. Karyanya juga diterjemahkan dalam bahasa Latin di abad ke-16. Persamaan Diopantin dinamai sesuai dengan nama baiknya. Dia meninggal pada 280 AD. Hikmah yang dapat diambil dari biografi Diopantus, yang pertama, dari karya yang ditemukan oleh Diopantus, kita mengetahui bahwa aljabar dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, masalah sehari-hari yang berdasarkan dengan aljabar bisa diselesaikan menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun materi yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.